Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada orang yang terpuji, yang baik, yang amal salih, kecuali semuanya atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu budet. Kita yang asli bisa baca kitab kuning itu mudah, yang asli nggak sulit, hidupkan nggak sulit yang asli. Yang jadikan sulit ini kita nggak sungguh-sungguh. Pokoknya kalau ada santri belajar kok lama berhasil, itu ada dua gejala. Ada dua gejala ini. Ada tiga. Yang pertama, kiainya ini nggak sungguh-sungguh, ngajarnya ini nggak sungguh-sungguh. Romo yainya sering tindakan. Lebih-lebih banyak pondok pesantren ini kiainya nggak ngajar sama santri. Jadi ngajarnya ini diwakilkan sama ustadz-ustadz. Sementara ustadz-ustadznya nggak profesional. Ustadznya nggak canggih, ilmunya ini belum sempurna gitu loh. Ustadz-ustadznya masih acak-acakan, kemudian ngajar naudzubillah gitu. Jadi yang pertama itu, jadi ustadznya, gurunya ini harus profesional dulu, ilmunya harus takik dulu. Jangan sampai nggak takik. Tidak harus yang ngajar seorang kiai, tidak harus yang ngajar seorang ustadz. Yang penting adalah gurunya mahir keilmuan, benar-benar menguasai, hafal keilmuan itu, dan beliau ini profesional menyampaikan ilmu. Jangan sampai tidak ahli menyampaikan ilmu. Yang nomor dua itu murid. Murid ini harus sungguh-sungguh, harus digenjleng terus. Jangan sampai murid ini acak-acakan. Murid ini yang diajar ini jangan sampai acak-acakan. Setidaknya ini ditanya berbagai macam itu mampu itu. Jadi materi-materi yang kemarin yang saya sampaikan, usahakan panjenengan ini paham, hafal, dan mampu mempraktekkan. Paham, hafal, dan mampu mempraktekkan. Seperti contoh ini. Ini selesaikan dulu memahami Bismillahirrahmanirrahim, karena ini Bismillah ini adalah permulaan dari keilmuan. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Tidak ada sebuah amal baik kok amalnya itu tidak dimulai bismillah, kecuali akan dicabut berkahnya sama Allah. Makanya biasanya santri-santri ini tak detilkan dulu masalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ba kalimah sebab mabni pa murab. Sebab mabni apa? Mabni kasroh. Ta'aluk pada lafaz, faidahnya isti'anah. Ini harus bisa dulu. Harus bisa dulu. Kalau nggak bisa, sulit kau. Jadi semisal ya, jadi murid yang sampean tanya ini, yang sampean ajar ini harus mampu dulu. Kalau belum mampu, bahaya. Coba Andre sini. Andre sini. Cepat. Nih. Sini. Kitabnya letakkan sana. Sini. Kan? Jadi yang pertama kali itu harus ahli dulu. Kalau nggak ahli sulit. Ini kita praktekkan untuk apa itu santri yang mengikuti apa
ngikuti kursus. Jadi materi-materi saya yang kemarin yang udah saya praktekkan harus paham dulu. Umur kamu berapa, Lek? Umur berapa? 7 tahun. 7 tahun apa 8 tahun? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun apa 9 tahun? Ini anak kecil. Ini setidaknya ini harus hafal dulu. Kalau nggak hafal sulit. Coba adik. Bismillahirrahmanirrahim kalimat. Huruf jar. Sebab Kita butuh tanda-tanda kalimat yang isim dan fi'il. mabni apa mu'rab? Mabni. Sebab Tidak bisa berubah. mabni apa? Kasrah. Ta'alluq pada lafaz. At-tajiu. Faidahnya Isti'anah. isti'anah. Nah, caranya seperti itu. Jadi yang penting hafal dulu gitu. Kalau masalah paham nanti nggak masalah. Apa kalimat? Ucapan yang satu. Ada berapa kalimat? 3. Sebutkan. Isim fi'il huruf. Apa isim? Nama. Fi'il. Pekerjaan. Huruf. Tidak nama, tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimat isim ada. 7. Sebutkan. Dengan al-jar huruf jar mudhaf mustaqil indah. Apa tanwin? Harakat yang double. Ada berapa tanwin? 3. Sebutkan. Lompatan fathah dan kahar tamin. Contohkan. Yitin. Yang al contohkan. Alhamdu. Jer ada? 19. Jer ada. 3. Sebutkan. Kasar tamin bilah. Huruf jer ada. 19. Sebutkan. Inilah analah fi rubba qafla mau kusam tak kusam mundu wala ada sa'ata. Apa faedahnya min? Tidak. Ilah. Tidak. An. Mencuriah. Ala. Istilah. Fi. Tabriyah. Rubba. Taksir. Wawu rubba. Takal taksir. Ba. Isti'anah. Kaf. Tasbih. Lam. Milki. Wawu kosam. Zan. Ba kosam. Ta kosam. Zan. Mut. Tabriyah. Mundu. Kola. Tabriyah. Ada. Hasya. Hatta. Dah. Yang terpenting itu hafal dulu. Jadi hafal dulu, mahir, dan harus diulang-ulang. Pertemuan 1 hari itu jangan sedikit, ngaji ya cuma 1 kali 2 kali, ya sulit. Ini santri-santri ini bisa disemai sama ustadznya ini 1 hari ini mungkin minimal 7 kali. Jadi diulang terus. Nanti kalau sudah nahwu sorof lugot mahir, baru action ke fikih. Nanti fikih seperti itu, ditanya tentang kaidah fikih, ditanya tentang usul fikih, sama apa mau jelajah kitab-kitab itu, disuruh membaca ini, baca itu terus gitu. Di sini kami akan meneruskan. Kita teruskan masalah fi'il. Kemarin masalah huruf. Masalah huruf khatam. Tidak perlu kita ulang. Kalimat huruf sudah khatam kemarin. Sekarang bahas tentang fi'il. Kemarin fi'il udah aku terangkan tentang alamat-alamatnya. Alamat-alamatnya fi'il udah aku jelaskan semua. Kemudian apa itu kemabniannya fi'il juga sudah saya sampaikan semua. Sekarang kita melihat apa itu fi'il madi udah selesai. Fi'il mudhari fi'il amar juga selesai. Nanti kita lanjutkan untuk materi-materi berikutnya. Sekarang bahas tentang fi'il mudhari. Kalimat fi'il ada berapa? Ada berapa? 3. Sebutkan. Madi, mudhari, amar. Madi, mudhari, amar. Madi sama amar hukumnya mabni. Sedangkan mudhari hukumnya mu'rab. Apa mu'rab? Bisa berubah. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Fi'il madi mabni apa? Fathah. Dengan syarat? Fi'il mudhari mu'rab apa mabni? I'rabnya fi'il mudhari ada berapa? 3. Sebutkan. Rafat, nasab, jazm. Fi'il amar mu'rab apa mabni? Mabni apa? Sukun. Dengan syarat?
Yang nggak ikut jawab jangan harapkan cepat pinter. Kalau pengen cepat pinter caranya ikut menjawab. Fi'il mudhari ada orang ngebil. Apa itu? Setelah kita pahami tentang alamat-alamatnya, kita pahami tentang kemabniannya, kemudian kita meneliti tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mu'rab. I'rabnya fi'il mudhari ada 3. Apa? Rafa, nasab, jazm. Fi'il mudhari. Jadi fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Kita apa itu ini? Ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ada kalanya yang sahih akhir. Fi'il mudhari itu ada kalanya yang sahih akhir. Sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ada yang sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ada yang mu'tal akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Bi akhirihi syai'un. Dan ada yang namanya af'al khamsah. Jangan af'alul khamsah lu. Sering itu santri-santri yang ngomong itu af'alul khamsah. Salah itu. Yang benar af'al khamsah. Jangan af'alul khamsah. Jadi kalau sampean ngomong muni asmaul khamsah, asmaul khamsah, salah ini. Kenapa salah? Long ini nakirah, kamu beri sifat makrifat, ya salah. Ini naat, ini man'ut. Naat itu harus sesuai dengan man'ut. Kalau man'utnya nakirah, ya naatnya harus nakirah. Makanya yang benar itu adalah asma khamsah. Itu santri itu dibiasakan teliti gitu loh. Santri itu jangan dibiasakan nggak teliti. Kalau di pondok sini ini nyampe apa itu bacanya itu nyampe teliti. Panjang pendeknya min ila panjang, min ila an ala fi rubba wabu rubba ba kaf lam wabu kosam ba kosam ta kosam mud mundu khola ada hasya hatta gitu. Panjang pendeknya diperhatikan. Begitu juga istilah-istilah harus diperhatikan. Jangan asmaul khamsah, jangan af'alul khamsah. Alah Ustaz, itu kan salah kaprah. Ya wes tutuk-tutuk no kalau salah kaprah. Salah kaprah kok bendino. Hah? Salah kaprah itu seperti ada madrasah ibtidaiyah, madrasah MI, pakai kerudung, pakai baju panjang, kemudian pakai sayap pendek. Zaman dulu seperti itu, sekarang udah mulai panjang. Kayak itu. Jangan af'alul khamsah, tapi yang benar adalah af'al khamsah. Kemudian asma khamsah. Asma khamsah ini kan ada 5. Abuka, akuka, hamuki, fuka, dzumalin. Sebagian ulama ada yang nambahi hanuka ki anumu, hanuka verjimu itu hanuka. Ini asma khamsah ini yang benar abuka, akuka, hamuki. Dengarkan itu.
ki, yang benar ki, jangan ka. Kalau ka ya salah toh, yuyu kang kang, yuyu kang kang. Yang benar itu abuka, akuka, hamuki, fuka, dumalin. Anak kecil itu jangan diwarai salah. Kalau anak kecil ini sudah terbiasa salah, maka akan menjadi kebiasaan. Makanya di Al-Mubarak ini santri tidak ada liburnya. Saya nggak kepingin santri ini jalan-jalan terus. Saya nggak kepingin santri ini bal-balan, harus sibuk dengan keilmuan. Kalau bal-balan toh nanti kalau sudah di alam kubur kita, bal-balan, yo wis orang ngaji gitu loh, libur. Ayo antri bal-balan, pakai bola api neraka jahanam. Saya pengen apa itu santri itu non stop. Dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup di dunia ini dalam rangka untuk berlomba-lomba, mana di antara kita yang paling baik amalnya. Kalau masalah istirahat nanti kalau sudah ketamonan malaikat Israel, assalamualaikum, waalaikumsalam, oh Israel selamat datang, apa kabar? Saya sudah menunggumu. Saya hidup tersiksa, setiap hari ngaji. Saya pengen istirahat. Oh iya, kalau pengen istirahat di alam kubur gitu. Jadi ya, orang itu terus sibuk terus, sibuk terus. Al-Mubarak punya sistem 40 hari jangan ada liburnya, terus gitu. Jadi yang benar itu abuka, akuka, hamuki gitu. Akuki itu artinya aku hamuki itu artinya aku zaujuki, aku zaujuki. Makna daripada hamuki itu adalah saudara suamimu perempuan. Seumpama Liana ini istrinya siapa? Istrinya Kang Irham semisal. Lagi R. Liana langsung noto kudung. Seumpamanya Liana ini adalah istrinya si Irham. Kemudian saya ngomong gini, hamuki, saudara lelaki suamimu. Kebetulan Irham punya saudara lelaki. Di saudara lelakinya mana? Mana sing nggawa pacine Gus Dur lho sapa? Sakit. Dia itu aja lah, itu si gendut nih. Si gendut ini hamuki itu si gendut itu. Jadi umpamanya ya, si Irham ini punya adik lelaki. Lah, hamuki itu artinya itu. Jadi hamuki itu saudara lelaki suamimu perempuan. Hamuki gitu. Ini kalau membacanya kok hamuka. Membacanya kok hamuka. Nanti maknanya jadi lucu. Saudara lelaki suamimu, kamu lelaki, lucu lagi. Saya ngomong sama Irham, saudara suamimu. Irham mau duwe suami gitu. Saudara suamimu, kamu lelaki. Kacau kan? Berhubung kacau, makanya hamuki itu yang benar hamuki, jangan dibaca hamuka. Harokate iku dikasroh. Ustaz dari mana? Dari kitab, maksud dari pasar. Buka di kitab Kawakibud Durriyah. Buka di kitab-kitab banyak. Alah, kitab Google. Sekarang kan baru tren-trennya kitabnya Google, YouTube, Instagram. Buka itu di media sosial. Atau buka aja di apa itu? Itu bikasril kaf. Yang benar kafnya di kasroh, jangan di fathah. Dengarkan itu. Jadi hamuka ini salah ini.
Jangan membiasakan anak kecil diajarin ilmu yang ilmunya menyebabkan anaknya salah. I'rab rofa, jangan dilatih i'rab rafa. Gitu. Nulisnya juga gitu. Renggang-renggangnya seperti itu. Nulis wong kalau nulis wong itu wawu ain titik 3 gitu. Jangan nulisnya begini. Ini nanti bacanya menjadi wang gitu. Wang kan ini. Nah ini salah. Mananya akan beda. Anak kecil itu dibiasakan nulisnya yang bagus, yang anu gitu. Saya ulang kembali. Fi'il mudhari itu ada 3. Ada yang sahih akhir alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un, ada yang mutal akhir alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un, ada af'al khamsah. Ada af'al khamsah. Fi'il mudhari sahih akhir itu adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa huruf ilat. Adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa huruf ilat. Tidak berupa huruf ilat dan tidak bertemu wawu jama, alif tasniyah dan ya mu'anas mukhatabah. Mu'anas mukhatabah. Ini namanya fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yatasil bi syai'un. Contohnya seperti yadribu. Yadribu ini fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa huruf ilat dan tidak berupa wawu jama, alif tasniyah dan ya mu'anas mukhatabah. Perhatikan. Kemudian fi'il mudhari mutal akhir. Fi'il mudhari mutal akhir itu adalah fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat dan tidak bertemu dengan wawu jama, alif tasniyah dan ya mu'anas mukhatabah. Mu'anas mukhatabah. Seperti contoh yaghzu. Seperti contoh yarmi. Seperti contoh yakhsha. Ini fi'il mudhari. Kalau af'al khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu jama, alif tasniyah dan ya mu'anas mukhatabah. Contoh ini yaf'alani, yaf'aluna, yaf'alani, taf'alani. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna. Taf'aluna, taf'alina, taf'alina. Ini bertemu dengan alif tasniyah. Bertemu dengan alif tasniyah. Sedangkan ini bertemu dengan wawu jama. Sedangkan ini bertemu dengan ya mu'anas. Mu'anas mukhatabah. Paham ya? Untuk lebih detail lagi kita pahami tentang i'rab. Jadi nanti kita tahu perubahan yang ada di kalimat isim, kalimat fi'il. Kita bahas tentang i'rab. I'rab itu adalah
perubahan akhir kalimah disebabkan beberapa amil yang masuk. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kalimah. Kita membuat contoh zaidun, ada zaidun, ada zaidan, ada zaidin. Ini perubahan dun dan tin, ini namanya dun dan tin, ini namanya i'rab. Apa i'rab? Perubahan akhir kalimah. Di dalam lafadz atau kira-kiranya. Ini apa itu? Ini yang masuk pada isim. Ini yang masuk pada isim. Kalau zaidun namanya rofa, kalau zaidan namanya nasab, kalau zaidin namanya jar. Kalau fi'il yadribu, yadribu, yadriba, yadrib. Kalau yadribu namanya rofa, kalau yadriba namanya nasab, kalau yadrib namanya jazm. Ini semua adalah i'rab yang masuk pada kalimat fi'il. Sedangkan huruf selama-lamanya mabni. Selama-lamanya mabni. Tidak ada yang mu'rab. Tidak ada yang mu'rab. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Dun dan tin namanya perubahan akhir kalimat. Yadribu, yadriba, yadrib perubahan akhir kalimat. Disebabkan beberapa amil. Disebabkan beberapa amil. Amil itu kita tulis. Amil itu yang merofakkan, menasabkan, mengecerkan, menjazmkan. Jadi amil. Pokoknya kalau ada lafadz kok bisa merofakkan, kalau ada lafadz kok bisa merofakkan, seperti contoh ya, saya membuat contoh gini. Saya membuat contoh seperti ini. Doroba mukul zaitun sapa zaid amron ing amr. Amron ing amr bil midrobi kelawan keprok. Bil midrobi kelawan keprok. Ini pada lafadz doroba ini namanya amil, sebab doroba ini bisa merofakkan, bisa menasobkan, bahkan doroba bisa mengejarkan. Bil midrobi. Midrobi ini yang mengejarkan huruf jar, tapi huruf jarnya ini ta'aluk pada lafadz doroba, artinya masih ada hubungannya dengan doroba. Sehingga yang merofakkan, menasobkan, mengejarkan ini adalah amil. Doroba mukul zaitun sapa zaid amron ing amr bil midrobi kelawan pukul lam ya'lam kang ora ngerti sapa zaid. Ini lam ya'lam ini dibaca jazm. Ini yang menjazmkan lam. Lam ini namanya amil. Ya'lam ini dibaca jazm yang menjazmkan lam. Paham ya? Apa amil?
Yang merofakkan, menasobkan, mengecilkan, menjazmkan. Namanya amil. Amil ada dua. Amil itu ada dua. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil lafzi itu artinya kelihatan, ketok. Maknawi itu artinya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Amil lafzi ada yang berbentuk fi'il, ada yang berbentuk syibih fi'il, ada yang berbentuk syibih fi'il, ada yang berupa huruf. Fi'il ada 3, madi, mudhari, amar. Syibih fi'il ada 6, masdar, isim fa'il, isim mausul, sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah, amthilah mubalaghah. Sigot mubalaghah sama saja. Amthilah mubalaghah, af'al tabdil. Sedangkan yang huruf, contohnya saja seperti inna wa akhwatiha, kemudian amil nawasib, kemudian amil jawazim. Huruf jar tidak bisa dikatakan amil. Kenapa seperti itu? Sebab huruf jar ini tidak bisa mengejarkan lafadz ini. Bil midrobi tidak bisa, al midrobi tidak bisa dijarkan dengan ba, kecuali harus ada hubungannya dengan amil sebelumnya. Makanya huruf jar tidak bisa dikatakan amil. Saya contohkan saja yang jar, yang amil itu ini. Kemudian yang amil maknawi, ada amil maknawi tajarrud, ada amil maknawi ibtida, ada amil maknawi, saya anu aja biar apa? Biar nyaman, enak. Ada amil maknawi ibtida, ada amil maknawi tajarrud. Tajarrud. Amil maknawi ibtida itu terletak pada mubtada. Mubtada. Kalau amil maknawi tajarrud terletak pada fi'il mudhari. Mudhari yang sepi dari amil, fi'il mudhari yang sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Jadi kita membuat contoh semisal Zaidun, Zaidun utawi Zaid, qaimun, qaimun iku wong kang ngadeg. Zaidun ini dibaca rofa. Yang merofakkan itu adalah amil maknawi ibtida. Yang merofakkan adalah amil maknawi, itu artinya tidak kelihatan. Ibtida itu artinya gara-gara menempati di permulaan kata. Ini namanya amil maknawi ibtida. Kalau amil maknawi tajarrud itu artinya artinya adalah fi'il mudhari yang sepi. Tajarrud itu artinya sepi. Sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Jadi sampean membuat contoh yadribu semacam ini. Yadribu semacam ini. Yadribu dibaca rofa sebab sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Sepi itu bahasa Arabnya tajarrud. Paham ya? Paham? Mudah ini, mudah. Kemudian i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk di dalam lafadz atau kira-kiranya. Artinya di dalam lafadz itu perubahannya kelihatan. Makanya kalau kita tengok i'rab itu ada kalanya yang dohiron kelihatan, dohiron. Ada kalanya yang takdiron, ada kalanya yang mahalan,
ada kalanya yang hikayah. Zahiron itu artinya kelihatan. Kelihatan. Takdiron artinya dikira-kirakan. Dikira-kirakan. Mahalan itu artinya menempati. Menempati tempatnya. Menempati tempatnya yang mu'rob. Yang mu'rob. Menempati tempatnya yang mu'rob. Yang dohiron itu terletak pada isim dan fi'il. Seperti contoh Zaidun, Zaidan, Zaidin, ini namanya isim. Kalau fi'il seperti contoh yadribu, yadriba, yadrib, 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 ini namanya fi'il. Sedangkan yang takdiron ini terletak pada 5 tempat. Di antaranya adalah isim maksur, 2 isim mankus, 3 isim yang mudhof pada ya mutakalim, 4 fi'il mudhari mutal akhir, 5 hikayah mufrad. Nanti saya terangkan nanti. Sedangkan yang mahalan itu terletak pada 4 tempat. 1 isim yang mabni, 2 jumlah, 3 sibeh jumlah, 4 hikayah jumlah. Sedangkan i'rab hikayah ada hikayah mufrad, ada hikayah jumlah. Selesai sudah bahas tentang i'rab. Nanti saya terangkan sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab.